Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin. Di episode ini saya mau bahas sebuah power tools yaitu portable metal bandsaw. Jadi saya udah cukup lama ngincer portable metal bandsaw ini karena dalam pengerjaan metalworking itu kepresisian itu juga dibutuhkan gitu supaya pada saat proses pengerjaan dan proses pengelasan itu tidak memakan waktu yang cukup lama. Karena kalau nggak presisi itu kita harus tuning-tuning lagi lah pakai gerinda, itu ya lumayan makan waktu. Terutama pengerjaan potongan besi yang banyak duplikasinya. Saya udah lama pakai gerinda potong atau cut off itu ya, yang ukuran 14 inch. Dan itu potongnya tidak pernah memuaskan karena nggak bisa presisi dalam sekali potong. Saya tetap harus pakai gerinda saya tuning lagi supaya dapat potongan yang presisi. Dan apakah menggunakan metal bandsaw ini menjawab tantangan tersebut? Langsung aja kita coba. Jadi pada metal bandsaw ini pengaturannya cukup sederhana, yaitu ada tombol kecepatan. Jadi kecepatan gergajinya itu ya, RPM-nya itu. Terus pada bagian atas itu tombol lampu untuk penerangan pada bagian pemotongannya. Nah, jadi tombol untuk menghidupkan gergajinya ini mungkin karena untuk alasan safety ya. Jadi kalau kita mau hidupin kita harus tekan terus gitu. Kalau kita lepas ya udah gergajinya otomatis mati. Jadi kalau misalkan motong besinya itu tebel dan agak besar gitu, ya lumayan agak pegel sih. Cuman untuk alasan safety oke lah. Karena nggak ada switch atau saklar buat matiin otomatis pas selesai motong itu nggak ada. Selain bandsawnya sendiri, saya suka ada desain dari dudukannya ini. Catoknya tuh makanya tuh apa ya, praktis banget gitu. Jadi kita nggak perlu muter-muter lagi. Kita tinggal taruh besi yang mau kita potong, kita geser, terus kita ada tuasnya itu kita engkol ke belakang, itu udah cukup seret gitu ya. Dan pengetesan pertama ini saya mau ngetes mau potong pipa kotak stainless dengan ukuran 6x6. Sebelumnya pipa kotak stainless 6x6 ini saya potong menggunakan cut off 14 inch. Jadi pakai metal bandsaw ini saya mau koreksi potongan sebelumnya, kira-kira kayak gimana. Awalnya saya pakai speed di angka 4, tapi menurut saya kurang sesuai, saya turunin jadi 3. Jadi kalau motong logam pakai bandsaw ini, kalau logamnya semakin keras, kita pakai kecepatannya itu yang rendah. Dan kalau benda yang kita potong tuh lunak, kayak kayu gitu misalkan, itu kita pakai kecepatan yang tinggi tidak masalah. Dan kalau motong pakai bandsaw ini jangan ditekan, jadi biarin aja gergajinya itu makan si logamnya itu, kita ngikutin aja, jangan sampai motongnya itu terlalu cepat atau terlalu pelan. Terus kalau kalian perhatiin tuh ada kayak suara jeglek-jeglek gitu ya. Nah itu di kemudian hari saya temukan itu karena mata gergajinya itu ada beberapa bagian itu yang patah gitu. Jadi kayak dia nyangkut gitu. Nah itu saya nggak tahu, mungkin mata gergajinya itu cacat bawaan. Karena beli bandsaw ini gratisnya itu dapat 3 mata gergaji, jadi saya pakai aja gitu kan. Cuma nanti saya kasih lihat itu patahannya kayak gimana. Terus nanti kalau pakai mata gergaji yang bagus gitu, mata gergajinya bagus semua, itu kayak gimana nanti saya kasih lihat. Proses pemotongannya itu kesannya agak lama, tapi menurut saya sebanding dengan hasilnya. Hasil sisa potongan itu tipis banget gitu ya. Jadi kalau kita mau koreksi itu sekian mili gitu ukurannya masih bisa gitulah. Hasil potongannya cakep dan presisi, nggak ada sisa-sisa potongan tajam kayak kalau kita pakai gerinda cut off gitu ya. Terus saya nggak perlu amplas-amplas lagi untuk tuning-tuning lagi. Bisa saya langsung las dan apapun terserah, pokoknya cakep lah. Oke guys, kita akan lihat bagian gigi gergajinya ini yang copot atau rata sehingga bunyi gledek-gledek gitu ya. Di bagian balik dari metal bandsaw ini ada pengencang dan untuk ngendorin saw blade-nya. Nah kalau kita mau lepas itu kita kendorin dulu, baru kita lepas. Untuk nyopot saw blade-nya itu mulai dari bagian buat motongnya terlebih dahulu yang terbuka di bawah itu, baru kita buka ke roda samping-samping, baru ke bagian atas. Nah di bagian atas sebelah kanannya agak nyangkut sedikit, jadi saya bantu untuk nyongkel tuh pakai obeng gitu ya. Dan setelah saya perhatikan ternyata alur dari saw blade-nya itu, ini bagian kiri ini normal, nah bagian kanan tuh agak penyok sedikit gitu, tapi nggak masalah sih, itu tinggal kita tekan dikit ke atas biar agak lebar aja. Ya kemungkinan itu terbentur ya dia bagian besinya ini, karena bandsawnya ini nggak inbox tapi barang display gitu deh, karena barangnya cuma ada satu, terus kalau mau order lama ya udah saya ambil aja gitulah. Dan pertama lihat di toko Crisbo itu saya lihat dia naruh bearingnya itu salah gitu, nggak pada tempatnya, ya mungkin yang masa nggak ngerti gitulah bearing buat engselnya itu ya.
Nah guys, kita ketemu nih tersangkanya nih. Ini kita lihat dia giginya tuh pada rontok nih di bagian ini, dan rontoknya cukup panjang gitu. Saya nggak tahu sih pertama kali pakai sih udah bunyi jeglek-jeglek gitu ya. Mungkin tuh gergajinya cacat dari pabrik atau gimana. Jadi kalau beli metal benso Crisbo ini sih dapatnya 3 gergaji sih free-nya ya. Cuman yang satu ompong begini, tapi nggak masalah sih, masih bisa tetap dipakai. Nanti kalau kalian lihat saya motong ada bunyi jeglek-jeglek, itu berarti saya pakai mata gergaji yang ini nih. Saya akan ganti saw blade ini dengan yang lebih bagus. Untuk masang saw blade-nya lagi, seperti ngelepasnya kita mulai dari bagian bawah terlebih dahulu, baru ke roda-roda sampingnya, baru ke bagian atas. Kalau sudah posisinya sudah pas, baru kita kencangkan kembali tensinya. Buat ngetes mata gergajinya yang bagus ini, saya mau motong besi yang cukup tebal. Jadi mata gergaji dari benso itu bahannya itu memang besi campuran gitu ya, dan itu keras banget. Dan harganya juga lumayan, kurang lebih 5 kalinya batu potong ukuran 14 inch. Namun ada beberapa teknik yang harus kita ikutin supaya mata gergaji itu nggak cepat tumpul dan nggak rusak sebelum waktunya. Jadi salah satu contohnya kayak gini. Jadi kalau gergajinya belum jalan, itu jangan tempel pada logam yang mau kita potong. Jadi gergajinya kita angkat sedikit, kita jalanin. Kalau sudah jalannya konstan, baru kita deketin ke besi yang mau kita potong secara perlahan. Dan untuk besi yang keras dan setebel ini, itu speednya jangan kenceng-kenceng. Ini saya pakai speed 2. Tujuannya gergajinya supaya tidak terlalu cepat panas gitu ya. Nanti kalau terlalu cepat panas, ya mata gergajinya nanti cepat tumpul juga. Terus kalau besi setebel ini, paling nggak pakai lubrikan, dan kalau bisa pakai coolant. Dan motongnya juga santai aja, ikutin dari kemampuan dari gergajinya itu sendiri, jangan ditekan. Pakai berat dari bensonya sendiri buat dia turun dan neken sendiri. Kalaupun dia terlalu berat dengan bebannya sendiri, itu kita angkat sedikit, nah supaya gergajinya agak lancar tapi tetap makan si besi yang mau kita potong. Sayangnya saya nggak punya logam atau potongan besi yang lebih tebal dari ini. Kalau misalkan ada rel kereta, mungkin saya coba pakai rel kereta. Nah, akhirnya selesai juga ya. Tapi potongannya cakep banget guys, demen gitu liatnya. Jadi kalau kalian mau motong logam yang segede-gede bonggol-bonggol gitu, yang utuh, mau dibubut lagi gitu kan, terus dengan sudut 90 derajat itu benso ini bisa motong sampai dengan sekitar 12 cm lah. Ya itu mantep banget sih sebenarnya. Dan yang saya suka juga dari dudukan cut off ini adalah, jadi untuk bikin potongan miring 45 derajat atau berapapun itu sangat mudah untuk memposisikan si bensonya, karena kita tinggal pakai satu kunci aja gitu, tinggal kita kendorin terus kita geser, nanti kita ukur, udah selesai. Jadi bensonya yang miring, bukan besinya yang harus kita geser-geser lagi terus bukanya pakai kunci segi 6L, itu nggak usah pakai gitu lagi lah, praktis pokoknya. Jadi saya udah garis
45 derajat di besi hollow ini ukuran 3x3 dengan ketebalan 2 mili. Nah, nanti kita lihat tuh gimana ya hasilnya ya, presisi apa enggak. Nice ya guys, potongannya tuh presisi. Cuman pada bagian bawahnya ini ada sedikit yang kurang lurus gitu. Ya kayaknya sih 1,5 mili gitu deh. Dan itu menurut saya bukan karena mata gergajinya, justru karena clampingnya sih menurut saya. Jadi kalau besinya itu kita clamp itu dia agak sedikit kegeser gitu. Jadi kita harus, kalau mau potongnya bener-bener presisi banget, itu jangan sampai keangkat gitu ya besinya ya. Tapi overall sih ini udah potongannya cakep banget. Dan asiknya lagi pakai metal bandsaw ini, itu kalau kita nggak punya miter saw ini, kita bisa jadiin miter saw. Kita bisa motong kayu, aluminium, stainless, besi galvanis, pipa PVC, akrilik, tulang, dan macam-macam lagi lainnya. Nah, sesuai namanya, portable metal bandsaw. Jadi metal bandsaw ini bisa kita copot dari dudukannya dengan mudah. Nah, kalau Crispo portable metal bandsaw ini dapat bearing itu 2 ya. Bearing untuk engselnya itu dapat 2 set gitulah, jadi untuk serepnya 1. Cukup menimbulkan pertanyaan juga ya, buat apa tuh metal bandsawnya kita pegang gitu, handheld gitu? Ukurannya kan besar terus berat lagi kan? Kenapa nggak pakai gerinda potong aja kan? Emang kelebihannya apa? Satu itu kapasitas potongnya. Jadi saya bandingin sama batu potong gerinda ukuran 4 inch, itu jauh banget kapasitas potongnya guys. Pakai portable metal bandsaw ini saya bisa motong dengan lebar itu maksimal 12 cm, dan ketebalannya ya bisa kita lihat sendiri lah guys perbandingannya. Tapi kalau soal kapasitas potong, ya kenapa nggak pakai gerinda potongnya ukuran 7 inch saja? Kan ada juga yang handheld. Ya, tapi kalian lihat dulu lah. Saya mau potong pipa kotak ini ukuran 6x6 dengan portable metal bandsaw.
Nah, bisa kalian lihat kan, dari tadi kita motong pakai benso itu tidak menghasilkan percikan api sama sekali. Jadi semisal nih, saya mau bongkar besi itu di gudang yang banyak bahan bakarnya, entah itu oli, minyak, apalagi kayak kemarin ada pernah berita apa tuh, pabrik petasan kebakaran tuh ya gara-gara kena percikan api itu. Nah, inilah kelebihannya metal benso ini, nggak ada percikan sama sekali. Yang keluarnya cuma potongan-potongan logam aja, jadi nggak bakal mau dideketin sama bahan bakar kapas sama bensin pun nggak bakal kebakar guys. Jadi itu kelebihannya guys. Dan satu lagi, kalau saya motong butuh dalam jumlah yang banyak, kayak misalkan saya butuh plat strip ukuran 10 cm dengan panjang 10 cm, saya butuh banyak, ya udah tinggal saya tumpuk-tumpuk aja sampai tebel, terus saya potong langsung, sekali potong itu bisa dapat banyak. Dan satu lagi menurut saya, itu kelebihannya adalah penggunaan wattnya. Wattnya itu cuma 1100 watt guys. Jadi kalau dibandingin sama mesin cut off 14 in, itu wattnya 2000 watt. Dan ini cuma 1100. Jadi kalau kalian pakai listrik 1300 ya masih masuk lah. Tapi bukan berarti portable metal benso ini tidak punya kelemahan. Menurut saya kelemahan paling utamanya itu dari segi harganya. Nah, ini saya mau cek nih harganya berapa di toko online Crispo ini. Ya lumayan ya, sekitar 4 juta. Jadi ya dapat 4 cut off ukuran 14 inch lah kira-kira. Tapi kalau ada diskon lumayan sih, jadi agak lebih murah. Ini speknya bisa kita lihat. Nah, di situ ada tulisan benso blade-nya itu dapat 2. Jadi kalau satu saya dapat itu rusak, jadi nggak masalah lah. Nah, sejauh ini di pemantauan radar saya itu yang ngeluarin produk portable metal benso ini cuma ada 2 brand, yaitu Crispo sama Aldo. Sayangnya di tempat saya tuh nggak ada, saya nggak bisa lihat produk Aldo di mana, saya nggak tahu. Jadi ini saya bisa cek di online aja. Kalau di Aldo ini harganya kurang lebih sama, tipenya juga kayaknya sama persis deh. Dan itu dapat blade itu cuma 1 kalau nggak salah ya. Kalau portable metal bensonya Aldo itu dapat hard case kalau nggak salah sih. Kalau di Crispo ini nggak dapat, tapi blade-nya itu dapat 2 gitu ya tulisannya. Cuman saya dapat 3 sih. Nah, soal mata gergajinya ini, itu saya nanya di toko Crispo-nya itu mereka belum siap, jadi dan harus inden gitulah. Cuman kalau kondisi saat ini sih kayaknya susah sih. Nah, terus saya lihat di websitenya Aldo itu ternyata dia ada di sana. Itu harganya sekitar 190, ya 5 kali lipatnya harga batu potong 14 inch lah. Tapi penggunaannya juga kalau digunakan dengan baik dan benar tuh bisa panjang juga pemakaiannya. Kalau menurut saya sih worth it ya. Jadi kalau pakai benso Crispo ini bisa pakai mata gergajinya si Aldo itu sama persis kok ukurannya. Dan kalau kalian lebih sering motong besi-besi tipis, terutama pipa bulat gitu ya, terus tipis, nah itu sih menurut saya sih nggak cocok sih, karena ini sifatnya gergaji ya, ada gigi-giginya itu agak sedikit nyangkut gitulah, punya efek kayak nyangkut gitu dah. Jadi kalau tipis tuh dia lebih dorongnya lebih kenceng, terus pipanya itu yang kita potong tipis, apalagi pipa bulat gitu ya, itu bakal ketarik-tarik gitulah. Jadi siapa yang butuh benso ini ya menurut saya sih yang memang mau potongannya presisi, terus pakai besi yang cenderung tebel gitu ya, terus mau buat potong-potongan itu dengan sudut-sudut tertentu, kayak misalkan mau bikin exhaust dari aluminium atau gimana, itu cocok pakai benso ini. Dan karena mudah untuk dilepaskan dari dudukannya, kita bisa bikinin semacam vertical stand gitu ya, jadi kita bisa motong benso ini kayak benso kayu gitu yang vertikal gitu. Meskipun kalau dibandingin sama cut off 14 inch itu kita lihat harganya mahal banget ya, 4 kali lipatnya. Tapi kalau kita bandingin sama kayak Evo Saw itu ya, apalah punyanya Makita itu Serpet Tip atau apa itu, yang itu harga Saw-nya aja udah 4 juta sendiri gitu kan, belum sama mesinnya segala macam lah ya. Itu menurut saya portable metal benso ini worth it banget. Dan juga kalau dibandingin sama full size benso yang gede-gede itu, harga 4 juta tuh masih worth it banget. Oke guys, jadi nanti di episode yang akan datang saya mau bikin aksesorisnya untuk portable metal benso ini supaya bisa bikin potongan besi dengan ukuran sama, itu nggak perlu ngukur-ngukur lagi gitu ya. Jadi kayak stopper gitulah. Dan semoga kalian suka video ini, klik tombol like itu, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode yang akan datang.